Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu buat kita semua. Hai, Sobat anak novel, jumpa lagi dengan kita di novel Sang Pewaris Konsorsium. Udah 2 hari belum update. Karena kita sibuk di dunia nyata. Oke, seperti biasa. Mohon dukungan dengan like, komen, and subscribe sobat semuanya. Agar channel kita makin berkembang. Tanpa berpanjang lidah. Markisa. Mari kita simak bersama. Bab 5. Dava mengendarai mobilnya dengan kecepatan penuh karena dia ingin tiba di Bar If secepat mungkin. Dia tentunya melanggar batas kecepatan karena dia melaju dengan sangat cepat yang menarik perhatian beberapa petugas lalu lintas padanya. Namun, ketika mereka melihat plat nomornya yang telah dikustomisasi dan mobilnya yang terlihat sangat mahal, mereka menutup matanya. Orang seperti itu pasti memiliki identitas yang sangat berkuasa. Selama dia tidak terlibat kecelakaan, mereka bisa mengabaikan hal tersebut. Setelah mengendarai mobilnya dengan kecepatan penuh selama 1 jam, Dava akhirnya tiba di tujuannya. Di luar bar tersebut sudah ramai dengan musik yang keras dari dalam bar dan menggema keluar bangunannya. Ada antrean panjang orang-orang yang menunggu untuk masuk ke dalam, menunjukkan bahwa bar tersebut adalah bar yang populer. Ketika Dava berhenti di parkiran dengan mobil sportnya, kehadirannya langsung menarik perhatian banyak orang. Wah, mobil sport yang mahal, kata seorang pria yang sedang mengantre. Ketika para penjaga melihat mobil sport yang terlihat mewah itu, salah satu dari mereka langsung menghampirinya. Sebagai penjaga yang sudah bekerja di sana cukup lama, mereka tahu bahwa seseorang yang bisa membeli mobil semahal itu bukanlah orang biasa. Pemiliknya kemungkinan besar adalah pewaris dari kerajaan bisnis, perusahaan, atau keluarga yang berkuasa. Maka dari itu, mereka menikmati diperlakukan dengan berbeda dari orang-orang biasa. Ketika Dava turun dari mobil sportnya, para wanita langsung menatapnya dengan kagum. Tampan sekali, Dava. Sudah sepenuhnya menerima identitasnya yang kaya raya merupakan pria yang sangat ideal. Para wanita merona ketika mereka memperhatikan Dava sementara para lelaki terlihat iri padanya. Bukan hanya tampan, dia juga sangat kaya. Dunia ini memang tidak adil. Lewat sini, Tuan, kata penjaga itu sebelum menuntun Dava menuju pintu masuk bar untuk para naratama. Setelah itu, mereka memasuki bangunan itu. Dava memberikan tip yang cukup banyak kepada penjaga itu sebelum beranjak ke meja kosong. Setelah memesan sebotol anggur yang paling mahal yang tersedia di sana, dia duduk dan melihat-lihat ke sekitar. Bar itu ramai dan gaduh dan bau alkohol dan keringat, tapi Dava tidak mengindahkannya. Lagi pula, dia hanya memiliki satu tujuan di sana. Setelah dia menyelesaikan tujuannya, dia akan langsung meninggalkan tempat itu. Dava menghabiskan 30 menit selanjutnya untuk melihat-lihat di sekitar bar itu sambil menunggu kedatangan Erin Mahendra. Saat dia sudah berpikir bahwa dia tidak akan muncul hari ini, Dava akhirnya menemukannya. Dia sedang mengenakan gaun hitam yang sensual dan cukup menunjukkan banyak kulitnya, dengan rambutnya yang berkilau tertimpa cahaya dari lampu bar itu. Kedatangannya menarik perhatian banyak pria yang penuh nafsu terhadapnya. Namun, Erin menolak semua rayuan mereka dan memesan minuman. Ketika botol vodkanya tiba, dia langsung meminumnya. Dava menyaksikan wanita itu menghabiskan isi botol vodka pertamanya. Dia tidak bisa bereaksi selain kagum pada toleransi alkoholnya. Dia saja pasti akan pingsan setelah meminum 1 botol vodka sepertinya. Toleransi alkoholnya memang sangat rendah. 20 menit berlalu dengan sangat cepat. Selain menghabiskan isi botol dan gangguan dari para lelaki yang ingin minum dengannya, tidak ada hal lain yang terjadi. Dava ingin berbicara dengannya, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Dia takut wanita itu salah sangka. Jika itu terjadi, pasti akan sulit untuk mengembalikan kepercayaannya. Lagi pula, kesan pertama itu sangatlah penting. Dia masih memikirkan cara untuk menghampirinya ketika 2 pria menghampiri meja Erin. Karena suara musik yang sangat keras dari pengeras suara dan jarak di antara mereka, Dava tidak bisa mendengar percakapan di antara mereka bertiga. Setelah 1 menit berlalu, dia menyadari bahwa Erin terlihat jengkel dari raut wajahnya. Dia menduga bahwa Erin telah mengatakan sesuatu yang jahat pada mereka karena beberapa detik kemudian kedua pria yang menghampirinya terlihat marah.
Ketiga orang itu bertikai selama beberapa menit sebelum beranjak pergi dari mejanya dengan marah. Dava melihatnya sebagai kesempatan untuk menghampirinya. Namun, sebelum dia bisa melakukan sesuatu, Erin bangkit dari mejanya dan mulai beranjak ke pintu keluar setelah meninggalkan uang untuk minumannya di mejanya. Dava terkejut oleh tindakannya. Laporan dari Bram jelas-jelas mengatakan bahwa dia biasanya menghabiskan 4-6 jam di bar itu sebelum pergi. Namun, situasi apa ini? Belum 30 menit berlalu dan dia sudah beranjak pergi. Dava mengumpat dalam hati sebelum bangkit dari kursinya dan bergegas menyusulnya. Dia harus mencapai tujuannya hari ini. Dia berjalan secepat mungkin. Tapi dia tetap saja kehilangan jejaknya di antara kerumunan orang. Ketika dia keluar dari bar, Erin sudah tidak bisa ditemukan dimanapun. Dava menghela nafas. Dia tidak memiliki pilihan lain selain datang lagi besok. Dia berharap dia bisa menyelesaikan urusan ini dan mempekerjakan Erin sebagai asisten pribadinya hari ini. Tapi sepertinya itu tidak bisa terjadi. Kecewa oleh hasilnya, dia mulai melangkah ke Bugatti-nya. Dia baru berjalan beberapa langkah saat mendengar sebuah teriakan yang lantang. Dava menimbang-nimbang apakah dia harus mengabaikan teriakan itu atau tidak. Saat itu sudah gelap sekali dan hanya sedikit diterangi oleh cahaya rembulan. Bukan hal yang tidak biasa untuk beberapa pasangan sedikit memanas di saat-saat seperti itu. Mungkin itu adalah sumber dari teriakan itu. Setelah mempertimbangkannya selama beberapa detik, dia terlalu penasaran sehingga memutuskan untuk memeriksanya. Jika itu adalah seperti yang dia duga, dia akan langsung pergi. Lagi pula, dia bukan orang mesum. Setelah memutuskannya, dia beranjak ke sumber suara tersebut. Namun, pemandangan yang dia dapati tidak seperti dugaannya dan itu membuatnya luar biasa marah. Bab 56. Erin sedang ditahan dengan kasar oleh dua pria. Gaun hitamnya robek-robek dan tangan mereka memegang dadanya dengan kasar. Dia mencoba memberontak dengan seluruh tenaganya. Tapi dia masih terlalu lemah dibandingkan mereka. Bukan hanya itu. Salah satu dari dua pria itu menutup mulutnya dengan tangannya supaya dia tidak bisa berteriak untuk meminta tolong. Ketika Dava melihat tatapan yang penuh nafsu dari kedua pria itu dan air mata yang menetes dari mata Erin, matanya memerah penuh amarah. Dia tidak butuh orang lain untuk memberitahunya apa yang sedang mereka lakukan pada wanita itu. Tindakan mereka sudah menjelaskan semuanya. Mereka ingin menyetubuhinya dengan paksa. Apa yang sedang kalian lakukan? Tanya Dava dengan nada yang sangat dingin. Kedua pria itu tersentak terkejut ketika mereka mendengar suara Dava. Mereka tidak menyangka akan ada orang lain di sana. Bagaimana kamu bisa menemukan kami? Tanya salah satu pria itu pada Dava. Bukan itu yang seharusnya kamu permasalahkan sekarang. Jawab Dava dengan dingin. Pria yang satunya melepaskan tangannya dari Erin dan mulai menghampiri Dava. Aku akan mengabaikanmu jika kamu memilih untuk pergi dengan tenang sekarang. Jika tidak, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi padamu. Ancam pria tersebut. Dava mendengus mendengar ancamannya. Seharusnya aku yang berkata begitu. Jawab Dava. Sama mengancamnya. Jika kamu memilih untuk pergi sekarang, aku akan melupakan kejahatanmu. Jika tidak, jangan salahkan aku atas kemalangan apa yang akan kamu hadapi. Pria itu merengut mendengar ancamannya. Karena kamu menolak untuk memilih jalan yang mudah, aku tidak masalah memberimu pelajaran. Setelah berkata begitu, pria itu menerjang Dava. Dava menduga pergerakannya. Dengan mudah dia menghindari tinju pertama yang dilayangkan oleh pria itu padanya sebelum balas meninjunya. Pukulannya mendarat di rahang lawannya. Dia langsung terhuyung ke belakang karena pukulan itu. Pukulan itu terasa sangat kuat. Tanpa sepengetahuannya, Dava telah berlatih bela diri di waktu luangnya. Itu ditambah tubuhnya yang sudah atletis membuatnya menjadi lawan yang tangguh. Kedua orang itu bertukar pukulan selama beberapa saat sebelum menjaga jarak lagi. Raut wajah pria tersebut terlihat serius sekarang. Dia telah meremehkan kekuatan Dava. Dari pertukaran pukulan mereka, jelas sekali bahwa dia adalah pihak yang akan kalah. Kawannya melihat bahwa temannya akan kalah. Jadi dia mendorong Erin dengan kuat ke tanah sebelum bergabung dengan temannya untuk melawan Dava. Ketika Dava melihat kedua orang tersebut memutuskan untuk menyerbunya, dia tidak panik. Dari perkelahiannya dengan lawan pertamanya,
Dia sudah tahu bahwa dia jauh lebih kuat daripada kedua orang tersebut. Tentu saja, hanya setelah beberapa menit, kedua pria itu terjatuh ke tanah. Mereka telah dihajar habis-habisan oleh Dava sampai mata mereka tak dapat tersentuh sama sekali. Mereka tidak menyangka nasib buruk mereka. Mereka harus bertemu dengan seseorang yang jauh lebih kuat dari mereka. Mereka kesialan dan kalah dalam perkelahian itu. Perkelahian di antara ketiga orang itu tidak hening. Jadi mereka menarik perhatian para penjaga ke lokasi mereka. Dava menjelaskan kepada para penjaga kenapa dia memukuli mereka. Mereka juga marah setelah mendengar penjelasannya. Mereka berjanji untuk menyerahkan mereka ke polisi dan membawa pergi mereka. Membiarkan Dava sendirian dengan Erin. Dava menatap Erin yang masih terbaring di tanah. Dia pingsan karena terkejut. Dava menghela nafas. Dia mengamati tubuhnya dan menghela nafas lega ketika melihat bahwa dia hanya sedikit terluka. Dia menggendongnya dengan lembut ke mobilnya dan meletakkannya dengan hati-hati di kursi penumpang sebelum melaju pergi. Dragon Lord's Imperial Residence. Apartemen Dava. Erin terbangun dengan sakit kepala yang luar biasa. Dia berputar di kasur yang luas itu dan mengambil botol minum yang diletakkan di meja samping kasur untuk memuaskan dahaganya. Setelah selesai, dia berdiri dan beranjak tanpa berpikir apa-apa ke kamar mandi. Dia masih terduduk di dudukan toilet ketika dia akhirnya tersadar. Ini bukanlah apartemennya. Malah, dia tidak pernah sekalipun ke tempat ini. Semua hal di sana terlihat 10 kali lipat lebih mahal dari apa yang dia miliki di apartemennya. Dia yakin siapapun yang membawanya kemari pasti adalah orang yang sangat kaya. Dia bergegas keluar dari kamar mandi dan melihat dirinya sendiri di cermin besar di kamar. Saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak mengenakan apa-apa. Dia langsung meraih jubah mandi hitam dan menutupi badannya. Dia tidak bisa tidak merasa panik. Bagaimana bisa dia tiba di tempat ini? Dia memaksakan dirinya untuk tenang. Dia harus bertindak dengan hati-hati di saat seperti ini. Setelah memikirkannya dengan baik-baik, dia masih tidak tahu bagaimana dia bisa ada di sini. Hal terakhir yang dia ingat adalah dipegang dengan kasar oleh dua pria menjijikkan yang dia tolak di bar yang sering dia kunjungi. Apakah mungkin dia disetubuhi dan diculik oleh kedua pria itu? Dia tidak bisa mengingat apapun yang terjadi setelahnya pada malam itu. Dia masih tenggelam dalam pikirannya ketika pintu kamar itu terbuka dan seseorang melangkah masuk. Dia langsung tegang. Tapi ketika dia melihat orang yang melangkah masuk ke dalam kamar itu, matanya membelalak terkejut. Orang yang melangkah masuk ke ruangan itu sangatlah tampan. Selain itu, dia jauh lebih tinggi darinya. Dia mengenakan jubah mandi yang mirip dengan yang sedang dia kenakan. Tapi jubahnya dihias dengan beberapa desain naga emas yang rumit. Dia juga takut oleh sikapnya yang sangat berwibawa. Selama beberapa saat, dia lupa bahwa dia sedang berada di tempat yang tidak dia ketahui dan hanya terkagum oleh sikapnya. Ketika pria itu akhirnya angkat bicara, barulah dia tersadar kembali. Erin Mahendra, bagaimana kalau kamu bekerja untukku? Bab 57. Erin menatap Dava dengan raut wajah kebingungan. Bekerja untuknya, dia bahkan tidak mengenalnya. Malah, dia tidak tahu bagaimana dia bisa ada di sini. Saat dia masih mencoba mencari tahu di mana dia sekarang, seseorang muncul tanpa menjelaskan apa-apa dan dia tiba-tiba memintanya untuk bekerja untuknya. Erin ingin mengumpat padanya, tapi mempertimbangkan dia tidak mengenalnya maupun mengetahui di mana dia sekarang. Dia menahan umpatannya. Pria itu mungkin saja sangat berbahaya dan akan memukulnya jika dia bertingkah. Satu-satunya alasan dia sedikit tenang adalah karena dia yakin pria itu tidak mirip sama sekali dengan dua orang yang ingin menyetubuhinya. Walaupun saat itu cukup gelap, dia masih mengingat wajah kedua orang itu dengan sangat jelas. Permisi, Tuan, tapi aku tidak mengenalmu maupun mengetahui apa pekerjaanmu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa ada di sini. Bagaimana aku bisa menjawab pertanyaanmu? Jawab Erin dengan jengkel. Dava terbatuk pelan ketika mendengar jawabannya. Pertanyaannya memang tiba-tiba dan Erin benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa ada di sini. Dia seharusnya memberinya penjelasan bagaimana dia bisa ada di sini dan menenangkannya sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Kamu benar, aku memang terlalu terburu-buru, kata Dava. Biarkan aku memperkenalkan diri. Namaku Dava Halim.
Aku adalah mahasiswa manajemen bisnis tahun ketiga di Universitas Praharsa, kata Dava. Mata Erin membelalak ketika dia mendengar perkenalan diri Dava. Universitas Praharsa, itu adalah universitas ternama di negara ini. Lelaki ini pasti sangat pintar sehingga dia bisa diterima di universitas tersebut. Bukan hanya luar biasa tampan dan kaya, dia juga sangat pintar. Dia terkagum karena itu dan pandangannya terhadap Dava langsung berubah drastis. Dava tidak tahu kalau perkenalan dirinya telah mengubah pandangan Erin terhadapnya. Dia langsung menjelaskan rentetan kejadian yang terjadi di bar setelah dia pingsan. Ketika mendengarkan penjelasan dari Dava, hatinya meleleh. Lelaki itu telah membahayakan dirinya sendiri dan melawan dua orang asing yang baru pertama kali dia temui hanya untuk melindunginya dan memastikan bahwa mereka tidak dibiarkan begitu saja. Itu adalah tindakan yang sangat berani, sesuatu yang tidak dia sangka dari Dava. Ketika Dava akhirnya selesai menceritakan kejadiannya, Erin sangat tersentuh oleh kebaikannya. Dia juga merasa tenang walaupun dia berada di tempat yang tidak dia ketahui. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bersedia membantu orang asing sejauh itu. Aku sudah mendengar apa yang terjadi pada perusahaanmu sebelumnya, kata Dava. Sekarang karena Erin sudah tenang setelah mengetahui bagaimana dia bisa ada di sini, itu adalah waktunya Dava menawarkan penawarannya sekali lagi. Erin menatap lantai saat Dava berbicara. Perkataannya yang mengingatkannya mengenai perusahaan lamanya membuatnya berkaca-kaca. Dia menganggap dirinya sebagai wanita dengan tekad yang kuat. Tapi ketika perusahaan yang telah dia kerahkan darah dan keringatnya hancur, dia tidak bisa menerimanya dengan baik. Kalau tidak begitu, untuk apa dia terus minum-minum di bar If setiap hari? Dava menyadari wanita itu terlihat murung ketika dia menyebutkan perusahaannya dan bersimpati padanya. Memang tidak mudah bagi seseorang untuk menangani kemalangan sebesar itu. Aku mengagumi bakatmu. Bahkan dengan banyaknya sponsor dan investor yang mengundurkan diri, kamu masih bisa mempertahankan perusahaanmu selama 3 bulan sebelum akhirnya hancur. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, puji Dava. Pujiannya bukan omong kosong. Tidak semua orang bisa mempertahankan perusahaan yang tidak mendapatkan biaya sedikit pun dari para investor dan sponsornya untuk bekerja selama 3 bulan tambahan. Itu adalah sesuatu yang membutuhkan pengalaman, tekad, dan kerja keras agar bisa tercapai. Pencapaian ini benar-benar membuat Dava kagum. Itulah mengapa dia sangat menginginkannya menjadi asisten pribadinya. Kalau tidak, dia tidak mungkin berusaha sekeras itu untuk mempekerjakannya. Sayang sekali jika bakatmu yang luar biasa itu dihabiskan dengan minum-minum semalaman di sebuah bar, kata Dava. Dia menyilangkan kakinya dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri sebelum menyesapnya. Erin kesulitan untuk berkonsentrasi pada perkataannya ketika dia melihat gesturnya. Dia semenawan itu. Aku ingin menawarkanmu kesempatan untuk menebusnya dengan bekerja untukku, jawab Dava dengan tenang. Erin mengerutkan dahinya mendengar perkataannya. Walaupun dia benar-benar bersyukur dan merasa berutang pada Dava karena kebaikannya, dia masih tidak berminat untuk bekerja untuknya. Walaupun Numbersin sudah tidak lagi ada, itu masih merupakan perusahaan terkemuka dalam masa kejayaannya. Dia telah menyaksikan perusahaan itu tumbuh dari awal sehingga dia sangat terikat padanya. Karena itu, dia tidak berminat untuk bekerja untuk perusahaan lain secepat itu. Dia baru saja ingin menolak Dava, tapi Dava tiba-tiba berdiri, membuatnya menelan kembali perkataannya. Dava meninggalkan ruangan itu dan setelah 2 menit berlalu, dia kembali dengan beberapa dokumen. Ini adalah dokumen dan kontrak mengenai pekerjaan yang aku ingin kamu lakukan untukku. Aku ingin kamu membaca dulu dokumen-dokumen ini sebelum membuat keputusan, kata Dava seraya menyerahkan dokumen itu kepadanya. Erin dengan enggan menerima dokumen itu. Dia sudah memutuskan untuk tidak tergoyah oleh isi dari dokumen itu. Tapi tekad itu langsung hancur setelah membaca dokumen itu selama 2 menit. Ketika dia selesai membaca isi dokumen tersebut, matanya membelalak selebar piring cawan. Kenapa Erin tiba-tiba terkejut begitu ya sobat anak novel? Apa kira-kira yang Erin baca? Akankah Erin menerima tawaran Babang Dava? Jangan ketinggalan. Tonton video berikutnya. Sampai jumpa.